Shalom, ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya merenungkan apa yang dikatakan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 35, dia mengatakan, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala." Saya merenungkan firman ini bahwa ketika saya diutus atau saya diminta untuk membawakan firman Tuhan atau mendoakan orang atau melayani apapun, pinggang saya harus tetap berikat. Artinya apa? Harus tetap melekat kepada pokok anggur, kepada dia sendiri sebagai prioritas utama, poros di dalam kehidupan saya, sehingga apapun yang saya alami di dalam pelayanan akan tetap menjadi teguh di dalam iman kepadanya dan tidak akan ada takut lagi. Lalu di situ juga dikatakan oleh Yesus bahwa pelitamu tetap menyala. Berarti ketika mengalami apapun masalahnya, pelita yang saya bawa, ya, jadi terang yang saya bawa yang dari Tuhan sendiri itu tidak akan padam, tetap menyala. Di sini dikatakan pelita kecil, ya, supaya apa? Supaya saya sebagai pelayan, Anda sebagai pelayan tidak menjadi sombong. Ya, jadi jangan seperti matahari yang menyinari seluruh dunia, namun Anda dan saya hanya sebesar pelita, walaupun kecil, namun dapat mendatangkan kedamaian, dapat memberikan sedikit terang bagi yang mengalami kegelapan. Dalam firman ini saya merasakan bahwa sungguh penyertaan Tuhan. Kalau tetap berikat kepada Dia, maka pelita yang saya bawa tidak akan pernah padam. Karena Dia sendirilah yang bekerja melalui apa yang sudah diutuskan kepada saya, melalui apa yang sudah diberikan kepada saya, yaitu kuasa dan sebagainya. Dia sudah memberikannya. Saya teringat pada awal tahun 2009, di rumah saya ada seorang pegawai yang kelihatannya serem, ya, rambutnya gondrong, badannya penuh tato, tangannya tanpa banyak bicara, dia diam kerja dengan rajin, dan kurang lebih 1 minggu dia bekerja di rumah saya karena sudah selesai pekerjaannya. Kira-kira 10 hari kemudian saya mendengar kabar dari teman saya yang juga kenal dengan dia. Teman saya bilang, "Bu, itu si abang sakit, katanya minta ibu datang mendoakan." Ya, dia minta saya datang mendoakan di rumahnya. Ketika saya mau pergi berangkat mendoakan, ya, suami saya berpesan-pesan, "Ingat ya, jangan kamu baptis." "Iya," saya bilang begitu, ya. "Benar, jangan baptis?" "Iya," saya bilang begitu. Ya, itu tahun 2009. Lalu saya bersama teman itu pergi ke daerah Gading Serpong. Ya, saya tinggal di BSD, jadi nggak terlalu jauh. Namun di Gading Serpongnya itu melewati pasar, ya, pasarnya bukan seperti yang sekarang sudah modern, masih pasar tradisional, masuk gang. Jadi kalau saya disuruh ke sana sendiri sekarang juga nggak tahu. Nah, akhirnya tibalah di rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, itu dia ada di tempat tidur tapi agak pendek gitu, ya. Lalu saya berlutut di sampingnya, dan ya, saya nggak bawa kitab suci, tapi adalah beberapa yang saya ingat saja. Nah, ketika saya berlutut di sampingnya itu, maaf, keluarganya semua kumpul, ya. Ya, ada yang pakai jilbab, ada yang pakai peci, yang macam-macam. Ya, sekali lagi mohon maaf, mata pemandangan mereka terhadap saya itu ya begitulah, ya, sinis gitu. Namun saya tetap tersenyum kepada mereka. Kemudian saya tanya, "Bang, sakit apa?" Lalu dia langsung jawab,
Ibu, saya minta dibaptis. Loh, ya nggak bisa Bang. Kalau mau dibaptis harus belajar dulu 1 tahun. Langsung ada yang jawab dari keluarganya, nggak ada baptis katanya gitu ya, nggak ada dibaptis. Saya bilang, oh iya nggak bisa, nggak segampang itu Pak. Saya bilang begitu ya, nggak segampang itu, nggak mudah untuk dibaptis jadi Katolik. Saya bilang begitu. Iya nggak ada. Iya Pak, saya datang kemari karena saya juga diminta ya, katanya sakit minta didoakan ya, saya datang ya, barangkali bisa memberikan kedamaian untuk si abang. Saya bilang begitu kan. Lalu, Bang, saya bilang, saya ingat kalau nggak salah di Roma 10 ayat 10, di sana dikatakan bahwa dengan hati percaya maka engkau akan dibenarkan, dengan mulut engkau mengaku maka engkau akan diselamatkan. Itu yang saya sampaikan kepada dia, kepada si abang itu. Jadi dengan hati percaya Bang, dengan mulut abang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, maka diselamatkan. Tapi saya mau dibaptis. Gak bisa Bang, gak bisa. Kenapa abang minta dibaptis? Saya bilang begitu kan. Lalu dia bilang, ketika saya bekerja di rumah ibu katanya, saya lihat itu foto ya, foto, ya itulah dia katanya. Dia bilang, dia gak sebut Yesus, ya itulah dia. Ya cuma lihat foto aja ya nggak bisa Bang. Bukan, saya juga lihat ibu jelek katanya. Ya mohon maaf, dia bilang ibu jelek, hanya pakai daster, gendong cucu, ngurusin bapak yang sakit. Tapi kok ya ibu tenang, damai, ada senyum. Dia bilang begitu. Saya pengen mengalami damai. Iya Bang, iya nanti mengalami damai. Saya doakan ya Bang ya. Ketika saya bilang saya doakan, saya ditarik oleh salah satu keluarganya keluar dari kamar. Maksudnya apa gitu ya? Seorang ibu pakai jilbab. Dia bilang, maksudnya apa? Doa-doa. Bu, kasihan abang kalau merasa ada rasa takut, ada rasa gelisah. Kalau berdoa, doa cara apa? Ya abang caranya sendiri. Nggak masalah, saya bilang begitu. Tetap dengan caranya sendiri. Nah, kalau terjadi apa-apa, kata si ibu itu ya, yang narik saya, kalau terjadi apa-apa dalam waktu dekat ini, maksudnya apa? Saya bilang, ya seandainya dia meninggal, oh ya cara ibu aja, tetap dibungkus. Saya bilang begitu. Mohon maaf, saya spontan saya mengatakan seperti itu pada saat itu ya. Saya bilang, ya tetap dibungkus, saya bilang. Lalu dia bilang, terserah deh, sana masuk. Ya, saya dibentak begitu, saya masuk lagi ke dalam kamar ya. Saya bilang, Bang, nggak bisa Bang, nggak bisa dibaptis. Tapi saya mau cerita katanya. Ya udah, saya dengarkan dong. Kalau dia bilang mau cerita, cerita apa? Saya kan pengen membawa pelita itu mendatangkan kedamaian, mendatangkan terang bagi dia kan. Akhirnya saya dengarkan, teman saya tetap ada di samping saya. Dia cerita, saya mimpi ibu. Mimpi apa? Saya bilang begitu ya. Saya mimpi, saya di bawah pohon, waktu itu panas terik. Kemudian ada itu kambing-kambing putih berbaris. Ya maksudnya domba ya. Dia bilang kambing putih berbaris. Nah itu di belakang ada yang angon katanya. Maksudnya gembala. Ya, gembala itu kalau orang Jawa itu ngangon gitu ya, ngangon piaraannya. Itu yang ngangon, itu tarik saya pakai tongkat katanya. Saya disuruh baris di belakang itu kambing. Nah, saya langsung tanya, abang mau nggak baris di belakang kambing itu? Saya bilang itu, mau. Terus apa rasanya? Saya seneng. Udah langsung saya bilang, abang tetap selamat, abang tetap mengalami dia. Abang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang akan menyelamatkan abang. Percaya ya Bang? Percaya, saya percaya. Ya sudah, mari kita akan berdoa ya Bang. Saya bilang begitu kan. Saya juga ingat waktu itu Yesus sendiri yang mengatakan bahwa di Yohanes 10 ayat 16 ya, dia mengatakan bahwa dia akan menarik atau menuntun ya, akan menuntun
domba-domba yang lain yang di luar kandang, supaya menjadi satu kawanan dan satu gembala. Ya. Jadi saya yakin dan percaya. Saya percaya dia mimpi, saya percaya dia mengatakan apa adanya. Saya harus percaya untuk menenangkan hatinya, untuk mendamaikan suasana di ruangan itu ya. Saya bilang, mari abang berdoa, cara abang saya berdoa kepada Tuhan Yesus, saya bikin tanda salib. Lalu saya berdoa. Nah, apa yang terjadi ketika saya berdoa, saya memohon kedamaian dan sebagainya untuk si abang. Dia berseru, dia berteriak. Dia berteriak, dia bilang, aku percaya Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Dia bilang begitu ya, saya teruskan berdoa sampai selesai, kemudian saya tanda salib. Luar biasa, ya, luar biasa. Dia teriak, dia percaya katanya kepada Tuhan Yesus. Lewat mimpi di mana dia ditarik dan mengikuti domba-domba yang lain berbaris di belakangnya. Dan Yesus mengangon dia ya, menggembalakan dia. Sungguh luar biasa. 2 hari kemudian saya mendengar kabar bahwa dia telah meninggal dunia dengan damai. Jadi apa yang dia derita waktu itu adalah mengalami kanker usus ya. Jadi sakit kanker usus dia mengalami seperti itu. Padahal dia nggak merokok, dia nggak minum kopi dan sebagainya, hanya minum air putih. Tapi apalah yang terjadi, itu semua demi kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidupnya. Kami percaya, sungguh dia berdoa dan dia berseru kepada Tuhan. Biarlah dia boleh mengalami damai sejahtera di dalam tangan kasih Tuhan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saat ini, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.